kegunaan utama sistem basis data ini, pemakai mampu menyusun, mereview atau mengambil sebuah keputusan. Ya, intinya itu. Kalau secara umum, saya harap kalian sudah bisa mengerti atau sudah paham tentang apa itu database. Nah, selain database sekumpulan data atau informasi yang tersimpannya secara sistematis, database ini dibutuhkan mengakses dengan perangkat lunak ya, apa saja. Ada beberapa software yang mendukung dari perangkat database ini, antara lain MySQL Server, Oracle, dan lain sebagainya. Mungkin nanti Bapak menjelaskan hanya beberapa saja dari aplikasi software tersebut. Nah, pengertian database selain sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tadi, ya, database atau basis data merupakan informasi yang tersimpan secara sistematis. Apabila ada beberapa database yang dikelola, kita bisa sebut dengan database management system. Nah, aplikasi database management system inilah yang kiranya bisa dijadikan tugas kalian untuk tugas individu ya. Ditambah lagi nanti ada tugas pengertian dari tujuan dan kelebihan dari database itu sendiri juga bisa kalian tambahkan. Database ini bisa menyimpan dan mengelola data, bisa data ini menjadi lebih efisien. Adapun contoh database bisa dilihat dari pengembangan situs web ya. Bisa berwujud sebuah tabel yang terdiri dari kolom, baris, dan membuat beberapa atribut ya yang ada nilainya. Adapun jumlah kolom yang ataupun baris database ini tergantung jumlah dari kategori jumlah yang disimpan. Makanya ada fungsi dari database itu sendiri. Pertama, fungsi database itu untuk menghindari data ganda yang tersimpan suatu database management system atau kita sebut dengan DBMS. Ini dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diproses ataupun di input. Nah, database sendiri memiliki fungsi lain, antara lain dapat mengelompokkan data dan informasi, memudahkan dalam identifikasi data, memudahkan proses akses, ataupun menjaga kualitas data akses yang akan kita input. Itu ya. Jadi banyak sekali fungsi dari database yang kita ketahui. Nah, selain fungsi di atas tadi yang Bapak sebutkan, database juga bermanfaat untuk meminimalisasi redundansi data atau munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Nah, database dapat menunjang keamanan data tersebut lantaran sistem yang telah disusun secara aman melalui instrumen maupun password. Nah, untuk database sendiri ada beberapa jenis. Ya, jenis database ini ada yang namanya operasional database, ada yang namanya database warehouse, ada yang namanya distributed database, dan ada juga yang namanya relational database. Kalau tidak salah ada juga yang namanya end user, kalau nggak salah ya, end user database. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan aplikasi ataupun software database DBMS, itu antara lain Oracle. Nah, Oracle ini merupakan sistem relasional database yang diproduksi oleh perusahaan Oracle. Nah, sistem Oracle ini mengacu pada struktur server ya, memori server site ya sebagai sistem area prosesnya. Ada lagi yang namanya Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server ini sudah jelas yang punya adalah Bill Gates ya, di mana salah satu pendiri dari Microsoft. Dia bisa berfungsi sebagai menyimpan, mengambil data sesuai permintaan aplikasinya ya. Ada lagi yang umum kita dengar namanya MySQL. Banyak produk IT ya kita dengar, terutama penggunaan localhost MySQL ini. Kalau kalian menginstal sebuah aplikasi namanya WAM Server, di situ ada yang namanya phpMyAdmin. Ya, itu penggunaan MySQL. MySQL ini produk IT yang dibuat dengan sistem manajemen basis data relasional. Ya,
ini seperti Flickr, Google, WordPress dan lain-lain sebagainya. Ada MariaDB, ini masih MySQL juga. Ada PostgreSQL ya, itu masih termasuk MySQL. Ada juga selain SQL Server, Oracle, kalau tidak salah JSON, ya, JSON JavaScript, ini yang punya JavaScript ya. Ini format filenya memanfaatkan teks untuk mengirim data. Nah, kelebihan dari SQL Server dari Microsoft SQL Server ini, dia bisa menggabungkan beberapa database relasi dengan database yang lain. Makanya ada yang namanya istilah ODBC ya. ODBC itu khusus ke jaringan lokal untuk mengkonekkan sebuah database ya, intinya itu kelebihan dari SQL Server buatan Microsoft. Nah, sebelum Bapak lanjut, silakan kameranya diaktifkan bagi yang tidak mengaktifkan. Ini Kosmanya sudah bisa dengar suara Bapak atau masih belum bisa mendengar Bapak? Wakilnya siapa tadi? Ada tidak wakilnya? Andika, Hendrawan atau siapa ini? Wakilnya siapa? Saya Pak. Saya Pak. Wakilnya siapa? Saya Gita Pak. Hendrawan ya? Oh, Anggita. Saya Pak. Maya Gita Pak. Oh, Maya. Mana Maya? Mayanya ada? Gak hadir juga ya Mayanya ya? Hadir Pak, barusan masuk. Maya Gita, sebentar Bapak cek. Oh ya, Maya Gita bisa dengar suara Bapak? Andika ini Andika? Ya Pak. Bisa dengar suara Bapak? Bisa Pak. Ya, kamu Kosma ya? Bukan Pak. Siapa ya tadi? Saya pikir ke Andika. Maul Fauzi Pak. Oh, belum masuk ya dia? Jaringan Pak. Jaringan. Gak apa-apa. Saya Andika aja deh sebagai backup ya. Nanti kasih tahu teman yang tidak masuk ataupun yang masuk. Intinya ada tugas individu dari Bapak ya. Mohon maaf nih, kita perkuliahannya agak dipercepat karena Bapak sudah ditunggu sama mata kuliah yang lain lagi. Bapak Kamis ini padat dari pagi sampai sore. Bapak lagi mau atur perubahan jadwalnya karena yang benturan-benturan ini seharusnya Bapak ngajar cuman di bawah 24 SKS, tapi kenyataannya lebih dari ini. Jadi resikonya satu hari bisa ada 2 mata kuliah yang sama jamnya bareng. Nah, itu pusing juga Bapak ngaturnya nih. Udah gitu online dan offline lagi dua-duanya ya. Makanya Bapak mau ngatur minggu ini sebetulnya kalian tidak masuk ya. Bapak lagi mau ngatur jadwal, tapi berhubung nanti jadi beban Bapak, lebih baik Bapak masuk. Cuman diatur waktunya dari pagi juga sama, kelas yang SIM setengah jam, maksudnya dibagi waktunya tidak full ya, setengah-setengah karena bebarengan waktunya. Saya berharap untuk kelas ini apakah nanti diganti waktunya ataukah dirubah online atau offline, ataukah tetap sama waktunya tapi digeser jamnya atau bagaimana, nanti Bapak umumkan ke Kosmanya. Nah, sementara di handle sama Andika dulu nih karena Kosmanya nggak dengar ya sama wakilnya. Atau sudah dengar Maya ini? Ya Belum Pak. juga. Sudah dengar. Oke, Maya, tolong ya sebagai wakilnya. Tadi saya sudah suruh Kosmanya untuk mengirim jadwal. Jadwal kalian yang kosong hari apa? Isi semua Pak. Isi semua, tapi bisa kirim ke Bapak ya. Ininya Maya ya. Jadwalnya ya Maya. Iya Pak. Ya, biar bisa dilihat waktunya yang diisi kosong, yang cuman mata kuliahnya belajar cuman sedikit yang di hari apa gitu. Nanti ketahuan. Oke.
Tugasnya bisa dicatat, silakan. Pertama, kalian, ini tugas individu ya, buat nilai kalian sendiri. Silakan buat dalam bentuk PDF minimal 8 halaman mengenai software DBMS ya. Software DBMS dan tujuan database, kelebihan maupun kekurangan. Tujuan database baik kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi tujuannya juga dijelaskan, kelebihan dan kekurangannya apa. Itu bisa dibuat untuk judul. Jadi di depan, ya Maya ya, masih dengar Bapak, Maya? Iya Pak. Ya, yang lainnya juga mendengarkan ya. Judulnya seperti tadi ya. Terus ada logonya UIN di depan halaman, di bawahnya nama MPM kelas ya. Jangan lupa tulis UIN, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 semester ganjil. Ya, itu cover depan. Akhir dari halaman itu ambil kesimpulan. Kesimpulannya tadi mau tulis tangan tidak usah, cukup diketik saja. Kesimpulannya diketik, dijadikan satu, ya. Dikumpulkannya kapan Pak? Selagi saya belum menyebutkan informasi di WA Group, ya, itu batas akhirnya. Jadi misalnya nih WA Group Toto saya nongol, tolong dikumpulkan di email atau di Google Form. Nah itu berarti hari itu batasnya, ya. Saya tunggu sampai hari itu. Misalnya besok kalian kirim, berarti sudah tidak saya terima lagi. Paham ya, jelas ya semuanya ya? Paham, Pak. Jelas Pak. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Materinya biar sedikit tapi padat. Insya Allah minggu depan sudah ada jadwalnya dan bisa ada PPT yang bisa saya sharing ataupun ada rujukan yang bisa saya berikan ya. Sebelum saya akhiri, di sini saya coba ada motivasi atau pepatah, silakan Anda simak. Manusia yang rasional adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Ya, sekali lagi, manusia yang rasional adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Umar bin Khattab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sal, Gep. Sal.